saya Mizan Batullah dan saya akan mempresentasikan atau menjelaskan gitu ya program yang kami buat dari kelompok 7, yaitu program perhitungan nilai. Nah, di sini komponen yang diuji itu ada 4: membaca rekam data file, pengelompokan komponen data struct, penggabungan data dalam kelas, mengumpulkan data menggunakan array static. Nah, untuk yang pertama kita buka programnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada struct, ada kelas, terus ada main. Gitu. Nah, oke, kita mulai dari yang pertama, dari yang paling atas. Itu ada data struct. Di sini saya menggunakan 2. Yang pertama itu struct data siswa, yaitu data mahasiswa ya, mulai dari nilai tugas, di sini UTS, UAS, nilai presensi, NIM, nama gitu. Nah, lebih jelasnya di sini akan lihat struct ada 6. Nah, yang kedua struct mata kuliah. Di sini ada KMK itu kode mata kuliah. Jadi saya membuat kode karena ada beberapa mata kuliah nantinya seperti ini ya, kode mata kuliah. Struktur data, basis data, KDJK, dan statistika informatika. Jadi nanti kita ketika kita akan mengisi itu diminta untuk memasukkan kodenya. Itu yang kedua ada JDM. Nama variabelnya ini untuk jumlah data siswa. Nah, jadi setelah kita memasukkan kode mata kuliah, nanti kita akan menyelesaikan jumlah siswanya berapa gitu. Oke, di sini ada data siswa. Nah, di sini kita memanggil struct data siswa, kemudian diinisialisasi menjadi PKI. Nah, PKI ini nama variabelnya. Oke, lanjut. Nah, di sini matkul. Nah, di sini kita memanggil struct matkul, yaitu dengan cara inisialisasinya menggunakan rs gitu ya. Nah, lanjut. Char mata kuliah. Nah, setelah kita memanggil ini, kita membuat cara lagi di sini mata kuliah untuk input mata kuliah gitu. Char z. Nah, di sini z ini untuk inisialisasi bahwa mata kuliah ini sama dengan z gitu ya. Nah, if rs kmk sama dengan 112, rs tadi apa? Mata kuliah. Nah, di dalam mata kuliah kmk gitu. Kita manggil struct mata kuliah, kemudian di dalamnya kmk di sini. Memanggil variabel kmk. Jika kode mata kuliah sama dengan 112, maka itu adalah struktur data seperti itu. Jika tidak, KMK sama dengan 113, basis data, dan selanjutnya sampai dengan 115, yaitu statistika informatika. Oke ya, seperti itu. Lanjut, kita masuk ke kelas. Nah, di sini nama kelasnya saya menggunakan kelas hitung ya. Di dalamnya ini untuk operasi perhitungan dan menyimpan nilai gitu. Nah, di sini menggunakan public float. Yang pertama nih total ya, float total, karena jadi kita mencari nilai total kan beda-beda ya, ada yang 0, gitu. Jadi kita menggunakan tipe data float. Kemudian ada grade, untuk nilainya nanti kita cari apakah itu A, B, C gitu. Nah, nanti di sini menggunakan tipe data char. Kemudian jumlah. Nah, ini ada 2. Yang pertama itu jumlah lulus dan jumlah tidak lulus. Nah, sini bisa kita lihat. Ini yang grade yang tadi ya. Nah, ini jumlah mahasiswa lulus. Di sini kita menggunakan variabelnya itu jum LH. Oke. Nah, ini
Nanti penjelasannya ada di bawah. Kemudian JMTL yang tidak lulus, dan ada void tampil, kemudian void in. Nah, void tampil ini untuk menampilkan outputnya, void in untuk menampilkan inputan. Jadi seperti itu. Nah, masuk yang pertama, kita akan memanggil ini float total. Jadi cara penulisannya kita ketikkan tipe datanya di depan, kemudian kelasnya, baru variabel gitu ya. Nah, float total, sini total. Kita buat variabel baru lagi gitu. Di sini namanya TO. TO sama dengan RS PQ A nilai presensi. Nah ya, ini adalah rumus untuk mencari totalnya. Jadi RS ini kita manggil lagi. Tadi kan RS sama dengan struct matkul. Nah, kita memanggil matkul yang di dalamnya ada PQ. PQ itu apa? PQ adalah struct data siswa gitu. PQ nilai presensi. Jadi setelah kita memanggil matkul kemudian data siswa, kita mengambil nilai presensinya di sini ya. Seperti itu nanti ditambahkan. Oke. Nah, kemudian disimpan di variabel TO gitu kan. Nah, lanjut ke grade. Di sini untuk inisialisasi grade nilai berdasarkan nilai total. Jadi setelah nilai totalnya ditemukan, kita akan tentukan grade-nya. Nah, sini kita menggunakan tipe data GR. If total lebih dari 80 sama dengan A. Itu ya. Sama dengan A. Jika tidak, kecuali jika lebih dari 70, maka B. Seterusnya sampai dengan E gitu. Jadi di sini nilainya itu 1 sampai 100. Itu ya. Sini INTB kita sesuaikan dengan yang di atas. Sini. Lanjut. Nah, ini. Kelas hitung JMLH. Tadi JMLH itu apa? Jumlah mahasiswa lulus. Nah, jumlah mahasiswa lulus kita akan mencari dari tiap-tiap total gitu. Akan dicari jika total ke I lebih besar dari 60 sama dengan lulus gitu ya, J. Nah, begitu. Kita lanjut. Yang selanjutnya juga sama di sini. Operasinya sama ya. Cuman membedakannya ini kurang dari sama dengan gitu. Jadi kalau 60 ke bawah itu nggak lulus masuk. Nah, itu dia. Masuk ke hitung tampil. Nah, di sini kita menggunakan void hitung, itu nama kelasnya, tampil ini nama variabelnya. Hitung tampil. Oke. Nah, yang pertama di sini ada yang berbeda, yaitu kita menggunakan offstream. Offstream ini dari library ini ya, fstream, itu untuk baca tulis data gitu. Nah, offstream di sini kita inisialisasikan variabelnya dengan nama fo. Di sini bebas, teman-teman mau pakai apa aja juga bisa. Fo output. Nah, sini fo open untuk membuka file gitu ya, output.txt. Nah, gitu nih, kalau kita belum ada file output.txt, maka otomatis si program ini akan membuat file txt secara otomatis. fstream app gitu ya. Oke, itu untuk inisialisasi offstreamnya. Kita lanjut. Nah, sini si out bla 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 bla. Di sini untuk tampil ini sebenarnya untuk menyesuaikan gitu ya, agar terlihat rapih nanti ketika outputnya begitu. Nah, di sini yang membedakan adalah ketika kita menggunakan si out ini input untuk menampilkannya di program gitu. Nah, sedangkan fo semuanya sama aja, cuma membedakan si out sama fo aja. Untuk fo ini untuk menampilkan di notepad-nya begitu. Kita sambil buka programnya.
Oke. Tadi masukkan kode mata kuliah 112 misalnya. Jumlah data mahasiswa di sini ya. Tadi apa? JDM. Kita masukkan 3. Oke. Nah, NIM. Kita belum sampai sana ya. Oke. Sini, void hitung in. Yaitu untuk menampilkan proses input. Ya, di sini kita diinisialisasikan dengan int d. Ya. Nanti hitung ini, void class hitung ini untuk menampilkan input. Oke, nah kita lanjut ke main. Di sini hitung isi. Nah, maksud hitung isi ini kita memanggil kelas hitung tapi diinisialisasikan dengan variabel isi gitu. Kita nggak bisa langsung memanggil hitung sih. Jadi harus diinisialisasikan kelasnya seperti itu. Oke, si out. Nah, ini seperti biasa yang menampilkan. Nah, di sini yang pertama itu sin rs. Nah, ini perlu diketahui ya, rs kmk. Jadi, nah di sini rs ini adalah yaitu memanggil dari mata kuliah. Jadi kita akan menginputkan JDM gitu. Jadi kita panggil struct-nya, struct matkul yaitu dengan rs, baru kita inisialisasikan variabel JDM-nya. Nah, ini JDM begitu dengan KMK gitu ya. Lanjut. Nah, sini rs pk ya. rs itu untuk struct mata kuliah, pk-nya ini struct data siswa. Kita new data siswa rs JDM gitu. Nah, lanjut lagi, kita di sini menggunakan sebuah perulangan sebanyak JDM, sebanyak jumlah data siswa. Jadi kita akan menyimpan inputannya nanti itu sebanyak dengan jumlah data mahasiswa yang diinputkan tadi ya, dengan menggunakan array gitu ya. Sini isi.in. Nah, isi ini apa? Isi itu adalah inisialisasi dari kelas hitung. Jadi kelas isi.in. Kita akan melakukan perulangan in ini sebanyak JDM gitu. Ini apa? Nah, in adalah ini ya. Nah, ini untuk inputannya nanti. Jadi ketika setelah selesai menginputkan, akan dibersihkan gitu ya, sistem clear screen gitu, muncul output ini. Kita bahas dari yang paling atas. Kita off stream lagi, FO lagi, karena kita akan menyimpan outputnya ke dalam file txt. Nah, bisa diperhatikan di sini FO open. Aturan penulisannya sama dengan yang sebelumnya di sini, sama dengan yang itu ya. Nah, kita jadi setiap setelah si out, kita sisipkan juga untuk di notepad-nya, untuk file eksternalnya gitu. Ini FO kode mata kuliah, nanti itu akan muncul gitu ya, kode mata kuliah apa gitu, mata kuliahnya apa, jadi menyesuaikan gitu. Nah, ini yang pemanggilannya rs, kita memanggil struct-nya, baru KMK, kita manggil struct-nya KMK, seperti itu. Nah, lanjut lagi, ini tabelnya. Nah, di sini fungsi dari tampil ya, kelas tampil ini adalah untuk di sini. Jadi agar hasil yang tadi kita inputkan itu muncul di sini semua. NIM-nya, nama mahasiswanya, nilai presensi, tugas, UTS, UAS, dan lain-lain. Nah, agar rapi gitu mengikuti lebar tabelnya, kita menggunakan ini set set tw dan lain-lain. Oke, kita isikan langsung di sini NIM ya. Kita isikan JDM kedua.
yaitu udah keluar ya. Nah, jadi maksud dari kelas tampil tadi itu agar si tampilan ini tuh rapi gitu ya, dan nanti ditampilkan di sini semuanya. Oke, lanjut sini for INT tampil. Jadi di bawah tabel ini nanti akan muncul tampil sebanyak JDM. JDM-nya berapa tadi? 3 kan, jadi akan muncul 3-3-nya muncul sini seperti itu. Nah, sini jumlah mahasiswa lulus. Nah, kita tahu ini apa dari mana, yaitu dari kelas jumlah ya. Isi untuk memanggil kelas hitung, kemudian jumlah sini. Nah, hitung jumlah itu ya. Oke, begitupun dengan JMTR. Jangan lupa ketika kita menggunakan offstream, kita juga harus menutupnya dengan close. Jadi variabel offstreamnya tambah close, agar ketika kita memasukkan data nantinya itu istilahnya di save gitu ya, ditutup gitu. Oke, kita oke di sini, enter lagi. Nah, sekarang kita cek file output.txt nya. Sini outputnya ini muncul otomatis. Kita buka. Nah, oke, di sini seperti yang kita tadi inputkan, ada kode mata kuliahnya 112 yaitu struktur data, kemudian JDM-nya 3, jumlah data mahasiswanya, name, nama, dan lain-lain. Nah, jadi apa yang muncul di sini itu karena kita menggunakan offstream ya, dengan inisialisasi FO di depan outputnya seperti itu. Oke, ya seperti itu aja penjelasan dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti ya. Nah, jadi dalam program ini kita sudah menerapkan yang pertama, baca dan rekam file menggunakan library FStream, kemudian pengelompokan data struct udah ada di sini struknya, terus penggabungan data dan operasinya dalam kelas juga sudah kita ada di sini, kelas hitung. Yang terakhir mengelompokkan data menggunakan array statis. Ya. Array statis ini di mana? Ya di sini. Oke. Ya, itu dia penjelasannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I said, damn, it's gonna be a